Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah hari ini adalah hal yang luar biasa. Karena kita akan membahas tema kita yang ketiga, kaya boleh, sombong jangan. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, TNI Sejuta Talent ya. Beliau adalah merupakan Mayor CHK Dr. Julian Azhari, Esos ISHMH. Beliau adalah dosen tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib, host yang paling luar biasa, Masya Allah, terima paling kasih. ganteng, paling Allahumma cerdas. sholli ala Sayyidina Muhammad. Buat jamaah Cahaya Hati Indonesia, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Nggak ada yang pikun? Wah, ini kayaknya luar biasa cantik-cantik. Ya, semangatnya luar biasa. Iya. Ini kita diberikan tema yaitu kaya boleh tapi jangan sombong. Nah, ini fenomena yang sangat trending pada saat ini. Kenapa di dalam ajaran agama Islam itu dijelaskan bahwa kita tidak boleh sombong, benarkah jamaah Cahaya Hati Indonesia? Betul. Kaya boleh, harus kaya dong. Kalau nggak kaya bagaimana umat Islam bersedekah, berinfak, ya kan? Kita dianjurkan supaya hidup berkecukupan. Karena di surat Al-Mu'min ayat 60 telah dijelaskan, berdoalah kepadaku kata Allah. Dan pasti akan aku perkenankan, akan aku kabulkan. Orang yang sombong itu tidak mau berdoa menyembahku kata Allah. Dan mereka yang sombong akan mendapatkan neraka jahanam. Benar enggak? Jamaah Cahaya Hati benar ya? Dan orang yang kaya itu sebaiknya adalah harus ingat adik-adik yatim piatu. Harus banyak bersedekah, berinfak. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat itu lagu apa ibu-ibu? Lagu ras ya. Ya. Kalau lagu Hijaz beda lagi ya. Kalau lagu Hijaz begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jamaah Cahaya Hati Indonesia mau nggak jadi kori? Mau? Itu tadi ayatnya tentang kita harus banyak berinfak. Karena orang-orang yang beriman itu orang yang dikatakan beriman adalah orang yang mendirikan sholat, orang yang percaya kepada yang gaib, ya, percaya kepada mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya buat orang lain. Jadi harus orang kaya itu bagusnya banyak bersedekah. Boleh dipublis. Sedekah karena yatim kemana-mana, ngasih orang jalanan yang nggak mampu, kasih nasi kotak, itu bagus, itu kaya hati. Makanya ada program Cahaya Hati itu harus hatinya kaya. Bisa dikatakan hatinya kaya apabila dia hatinya apa? Tawadu. Kaya hati itu kaya yang paling sempurna itu adalah kaya hati ya Habib ya. Iya. Tadi saya senang, alhamdulillah barakallah Habib menyebut TNI Sejuta Talent. Kenapa? Karena saya seorang dosen tetap di berbagai universitas di Jakarta. Dosen tetap di Unhan, di Universitas Islam Jakarta,
ada belas, saya lupa dosen di mana aja gitu. Jadi seorang pengacara juga karena tadi saya klarifikasi kenapa juga sebagai S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum di Universitas Hasanuddin. Ya, S1-nya dakwah. Jadi seorang penceramah, saya ini memotivasi nih untuk rakyat semua Indonesia, terutama jamaah Cahayati Indonesia, Pak Azhari sebagai penceramah, qori nasional, lawyer, vokalis, aktor FTV, ya banyak sekali motivator dan juga sebagai instruktur senam aerobik. Unik sekali ya. Kalau nyanyi itu susah loh Bu. Kebetulan kalau biasa Ustadz lagu-lagu nasyid, sholawat ya. Kita mayoritas Pak Azhari lagu-lagu Maluku. Cinta yang sekarang katong dua punya, suseng bisa pisah. Kota Ambon saja yang jadi saksi, katong pun cinta nyonge. Rindu deng ale sama yang pernah, katong dolo-dolo. Kenangan indah cerita cinta di sudut kota Ambon. Di situ vibranya. Kalau lagu sholawat gampang, udah makanannya. Ayo sama-sama sholawat Pak. Salatullah, salamullah, ala toha. Jawabannya? Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kalau Ustadz tuh udah makanan lah yang gitu-gitu. Tapi unik juga Pengajar ini lagunya lagu-lagu Maluku. Karena kelamaan dinas di Ambon ya. Nah tadi ya ibu-ibu jamaah Cahayati Indonesia. Tadi sombong tuh kayak misalnya sedekah itu bagus. Banyak sedekah. Itu nanti akan banyak lagi tersentuh hati orang-orang mukmin di muka bumi ini untuk bersedekah, memperhatikan ada yatim yang nggak punya bapak, nggak punya orang tua, semua itu ya. Yang kedua kita tidak usah sombong karena orang sombong itu nanti dilaknat oleh Allah. Nggak akan bisa mengalahin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya. Ya, dia punya harta karunnya banyak. Benar nggak Bu? Kisah Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya raya. Itu beliau aja tidak sombong. Dan selanjutnya sombong itu akan mengarah ke perbuatan musyrik, syirik. Benar gak? Mempertuhankan hawa nafsu. Ya, betul. Ibu-ibu di sini tidak ada yang sombong kan? Enggak. Karena semuanya senyum. Iya Bebe. Saya suka banget kalau orang senyum daripada lumanyun. Lebih baik senyum. Yang penting jangan senyum sendiri. Senyum sendiri di kamar mandi ngapain kok senyum. Lama karena ketawa sendiri itu jangan juga ya. Ya, boleh senyum tetapi jangan senyum sendiri. Senyum. Aku aja suka ketawa ya. Ibu-ibu. Halo. Umur berapa ibu-ibu di sini? Masih 17. 17 tahun. 17 tahun. Oh ya. Pak Azhari mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17. Masya Ya. Allah. Semoga anaknya, jangan anak banyak, anaknya soleh dan Soleha. soleha. Ini kecil udah punya anak belum nih? Oh belum, saya yang Ini masih balita. cucu, guru cucu. Oh bawa cucu ya? Bawa cucunya. Masya Allah. Mau jadi qori? Mau? Iya. Ya? Ya. Baik, Masya Allah ya. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa petua dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kadang-kadang orang kaya itu selalu diiringi dengan kesombongan ya guru ya. Iya. Nah sementara tadi guru udah ngajarin kalau misalnya kaya boleh, sombong jangan. Nah guru gimana sih supaya kita nggak sombong? Ada caranya nggak sih? Supaya kita tidak sombong, mental kita tuh juga harus dilatih dong. Banyak-banyak kita bersedekah. Tadi kan yang ayat kita bacakan tadi, orang yang beriman itu yang menginfakkan sebagian rezekinya buat orang
orang lain. Nah, terkadang kita hanya mempamerkan punya banyak mobil, punya banyak rumah, punya banyak villa, hotel berbintang, ya, duit berlipat, mobil mengkilat, rumah bertingkat. Tetapi kita lupa kepada saudara-saudara kita yang kurang berun. Caranya supaya tidak sombong itu memang harus dilatih. Kita banyak bersedekah ke orang-orang yang nggak mampu. Datang ke panti asuhan itu akan sangat luar biasa. Karena saya pribadi, saya melatih diri saya supaya ini kalau datang ke orang yang nggak mampu itu kita suka nangis. Kalau datang anak-anak panti asuhan, datang ngasih makan orang di gerobak, itu yang saya lakukan, Habib. Saya sering pulang kantor itu ada makanan lebih, saya taruh di kendaraan. Udah yang orang-orang susah di tengah jalan itu yang mereka tidur di atapnya langit di bawah, suka saya kasih. Nah, dengan melatih gitu kita merasa terhanyut gitu. Dilatih banyak-banyak sedekah aja. Baik, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. TNI Sejuta Talent, Masya Allah ya. Amin. Mayor CHK Dr. Julian Azhari, SOS ISHMH. Beliau adalah merupakan dosen tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terima Amin. kasih ilmunya, Ya, Masya Allah. Dan baik, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang kaya yang tidak sombong, sehingga kayanya penuh dengan barokah. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Salam yang menjadi guru bagi Nabi Musa alaihi salam. Diriwayatkan saat itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk bertemu seseorang yang lebih pandai darinya. Di sana Musa bertemu dengan seseorang berjubah lengkap dan dikaruniai ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Nabi Musa pun meminta agar Nabi Khidir bersedia menjadi gurunya. Nabi Khidir pun menjawab ia mau. Apabila Musa dapat bersabar ketika bersamanya, Musa pun menyanggupi syarat tersebut. Kisah Nabi Khidir dan Musa pun dimulai. Nabi Khidir meminta agar Musa tak menanyakan apapun sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Keduanya pun melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu, namun di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Melihat hal itu, Nabi Musa bertanya alasannya, mengapa berbuat mungkar dengan melubangi perahu tersebut dan dapat menenggelamkan kapal mereka. Namun Nabi Khidir mengingatkan bahwa Nabi Musa tidak boleh bertanya. Selanjutnya, saat ia bertemu dengan seorang anak muda dan membunuhnya, Musa pun bertanya-tanya penuh misteri alasan perbuatan mungkar dan keji itu. Nabi Khidir pun lagi-lagi mengingatkan Musa agar bersabar dan tidak banyak bertanya hingga ia menjelaskannya. Mereka pun berjalan hingga di sebuah kota. Sesampainya, mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduk. Tetapi para penduduk tidak mau menjamu mereka. Nabi Khidir pun melihat terdapat dinding rumah yang hampir roboh dan memperbaikinya. Melihat hal itu, Musa pun tak tahan lagi dan terus bertanya mengapa engkau perbaiki dinding tersebut, sedangkan mereka tidak sudi menjamu kita akan makanan dan minuman. Serta Musa mengatakan bahwa Nabi Khidir bisa meminta imbalan sebagai gantinya. Mendengar itu, Nabi Khidir pun memutuskan untuk merasa pertemuan mereka cukup dan meminta berpisah dengan Musa. Setelah itu, Nabi Khidir juga menjelaskan pelajaran yang terjadi selama perjalanan kepada Musa. Nabi Khidir mengatakan bahwa perahu yang ia lubangi merupakan milik orang miskin, sedangkan di depannya terdapat raja yang akan merampas setiap perahu. Sehingga hal itu dilakukan untuk menyelamatkan perahu tersebut, sedangkan orang miskin tersebut akan menepi dan selamat. Kemudian anak muda yang dibunuh merupakan seorang anak yang akan menyesatkan serta durhaka terhadap kedua ibu bapaknya, sementara kedua orang tuanya adalah mukmin, sehingga Nabi Khidir khawatir jikalau sang anak bisa membawa orang tuanya dalam kekafiran, dan Allah akan memberikan anak yang lebih baik dan soleh kepada keluarga tersebut. Terakhir, Nabi Khidir menjelaskan perihal dinding rumah yang ia perbaiki, bahwa rumah tersebut milik dua anak yatim dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Itulah jamaah kisah Nabi Khidir yang merupakan guru bagi Nabi Musa alaihi salam. Semoga kisah tersebut bisa menjadi inspirasi agar kita dapat terus menuntut ilmu dan tidak memiliki sifat sombong akan pengetahuan. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dunia dan segala isinya. Wassalam.